Jemaat GBI Rem yang setia, yang mau beribadah di ibadah jam 11 ini. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum mulai kita mau satu dalam doa. Dengan hormat saya undang semua bangkit berdiri. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah di jam 11 ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengurapi kami di ibadah jam 9 Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan mengurapi kami lebih dan lebih lagi di ibadah jam 11 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, ketidaktaatan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu dari usher, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu, sehingga motivasi pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, bahkan mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Biar di tempat ini Tuhan kami boleh memuji meninggikan nama Yesus. Urapi setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, beserta istri, anak, menantu, bahkan cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya percaya setiap kita ada yang di tempat ini adalah orang-orang yang rindu bertemu dengan Tuhan, amin. Mari kita tenangkan hati kita bawa pujian kita yang terbaik, kita bawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Sepanjang hidup ini kami merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus mengiring kami. Apapun pergumulan kami, keadaan kami, Tuhan selalu menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
kita katakan, aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, Tuhan. Kami punya Tuhan yang janji-Mu yang kami pegang, pengharapan kami dalam-Mu. Kaulah sumber kekuatan kami. Kembali kami ada di ruangan ini Tuhan, bukan karena wajib, tapi kami butuh. Ada sesuatu yang hanya Tuhan bisa berikan kepada kami. Segarkan jiwa, jernihkan pikiran, kuatkan roh kami. Kami tetap berdoa untuk keluarga di mana kami ditempatkan, Engkau memberkatinya. Dan saatnya Bapa, pikiran, jiwa, dan roh kami perlu sesuatu. Sampaikan Roh Kudus salam sabda Bapa dengan cara yang ringkas, sederhana, dan mudah difahami. Kami siap untuk belajar, dan doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh lupa, sorry. Bapak, manusia kami memang lupa. Di depan kami ada cucu-cucu, mungkin ini anak kami. Mereka nanti akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Dan biarlah sejak dini Tuhan juga memberkati lewat pengajaran guru-guru sekolah minggu, lewat orang tuanya. Dan biarlah mereka tumbuh menjadi anak kesayangan Bapa. Di dalam nama Yesus, kami serahkan anak sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat sekolah minggu.
Silakan duduk. Halo. Memang pribadi saya itu mulai anak bayi sampai umur 90 tahun menyukai pribadi saya, Bu. Karena memang sejak kecil saya sangat cinta dengan dunia anak-anak. Bahkan sampai hari ini. Saya paling lemah atau jatuh hati kalau saya sudah melihat sosok anak kecil, saudara. Bahkan saya bisa marah tanpa sebab kalau ada orang tua bertindak kasar terhadap anak-anaknya. Ya. Saudara, sekitar era 60 sampai 70 banyak grup boy band yang terkenal, The Cats, Rolling Stone, Bee Gees, Beatles, ya itu era-era saya. Dan mereka tetap legend sampai hari ini. Dan saya mempelajari mereka untuk bisa naik panggung. Mereka bukan cuma keterampilan, tapi butuh keahlian super. Kedua, prosesnya panjang. Dan berakar kuat di dunia. Tapi setelah munculnya Android, orang nggak perlu begitu. Kita semua masing-masing bisa bikin panggung sendiri kan? Nggak perlu keahlian, cukup keterampilan sedikit. Kalau nasib baik, dia juga melejit. Itu era sekarang. Jadi lewat perbandingan ini, saya melihat manusia ada dua sisi. Manusia sensasi atau manusia isi. Kalau yang zaman dulu, seperti boy band yang saya sebut tadi, itu manusia isi. Dan namanya tetap ngetop diingat oleh semua masa. Tapi kalau lewat Android, melejit sebentar, nggak lama. Ya, mungkin keuangan mereka cukup baik. Nah, sekarang apa bedanya Pak Pengki? Manusia isi dan manusia sensasi. Isi itu kalau saya jabarkan menjadi tiga. I yang pertama adalah integritas. Dibutuhkan manusia yang punya dedikasi, integritas, satunya perkataan dan perbuatan. Umurnya akan panjang. Karyanya maksud saya. S-nya dari isi adalah sensitivity. Dia mampu merangkul kenyataan, dia mampu beradaptasi dengan masa ke masa. Hanya manusia yang mampu dan mau berubah, dia akan tetap bertahan. Sedangkan I dari isi yang ketiga adalah inovasi. Jadi manusia isi adalah manusia yang penuh dengan integritas. Manusia yang mudah beradaptasi, merangkul dan menerima kenyataan. Dan manusia yang penuh inovasi. Itu manusia isi atau bobot. Ya bobotnya gimana? Sedangkan manusia sensasi itu adalah manusia tebar pesona, ya. Dia suka tebar pesona, pencitraan, sensasi tanpa isi. Sekarang manusia paling sibuk dengan pencitraan, walaupun dalamnya kosong. Umurnya nggak akan panjang. Buat saya pencitraan itu adalah sebuah penipuan. Penipuan mental, penipuan pikiran, dan penipuan jiwa. Berhentilah membuat sensasi. Berhentilah membuat pencitraan. Hiduplah apa ada. Saya pernah berkata, kalau Anda diangkat jadi gubernur, terus pusat meminta Anda bagaimana mengurangi kemiskinan, gampang caranya, Anda jangan ikut miskin. Amin. Maka yang miskin kurang satu. Benar kan? Atau yang kedua, masyarakat Indonesia ini tambah lama tambah banyak yang miskin. Kenapa? Karena pencitraan. Mereka nggak mau ngaku kalau lagi miskin. Nggak apa-apa. Kita semua melalui garis-garis kemiskinan untuk bisa melejit ke atas. Setuju?
Kemiskinan mendewasakan saya. Kemiskinan membuat saya punya tekad. Kemiskinan membuat saya belajar. Tapi anak-anak muda sekarang, maaf ya, hampir nggak mau menjalani hal itu. Penyakit manusia dua yang paling jahanam buat saya. Gengsi dan malas. Dua itu jangan pernah ada di dalam hidup Anda, anak-anak muda. Ya, gengsi dan malas itu setan berat buat saya, saudara. Tapi baik, sebelum saya masuk ke pokok renungan, kita semua tahu Rudi Salam baru meninggal ya. Saya cukup dekat dengan Rudi Salam. Saya kalau ke Solo bersama dia, 4:30 pagi mesti jalan cari nasi liwet. Ya, saya, Rudi Salam, Tanti Yosefa, Lydia Kando sama Maya Rumantir. Itu paling sering pelayanan bareng saya. Waktu saya membaca viralnya Rudi Salam, saya kaget, saudara. Karena itu juga sedang saya alami. Waktu dia tersadar untuk bangkit, organ tubuhnya tidak menolong. Dia lebih muda 3-4 tahun dari saya. Siapa yang di sini berusia 68 tahun ke atas? Tolong angkat tangan. 68. 1, ada ibu itu 2, ada tadi yang 3 atau 4, 5 orang. Hati-hati ya. Mari kita samakan apa yang Anda alami. Kalau sudah umur segitu, rasa malas itu datang setiap menit, saudara. Keinginan tidur, keinginan santai, dan itu saya lawan dengan pikiran saya. Saudara, saya di rumah sendirian, saya nggak pernah berhenti. Nyapu, ngepel, bersihin taman, cuci mobil, pokoknya saya bergerak terus. Saya perhatikan Pak Supit, dia duduk tidur, saudara. Duduk tidur. Itu pembawaan. Dan kalau itu tidak Anda lawan, Anda turutin tidur terus, begitu Anda sadar, organ tubuhnya nggak menolong lagi untuk jalan. Jadi saya ada di titik itu, saudara. Saudara ngelihat saya energi kan? Wah, Pak Pengki itu energi banget, gondolmu apa? Saya berjuang melawan fisik dan tubuh saya sendiri, saudara. Untungnya saya itu orang yang belajar tentang pikiran. Di mana pikiran mengalahkan semua yang terjadi. Saya selalu terbang tiap minggu. Emang duit habis. Tapi menolong fisik saya untuk bergerak, saudara. Hati-hati. Ya. Saudara perhatikan di dalam film perang. Kalau tentara kena tembak, sudah mendekati kematian, itu ditabokin kan saya sama temennya nggak boleh tidur, saudara. Sampai ke rumah sakit. Kalau tidur, lewat dia. Jadi hati-hati, yang umur 68 sampai 78, itulah saat-saatnya kita menyerah atau terus. Makanya saya tetap bekerja, saya tetap cari duit. Ya. Anak-anak ngomong ngapain sih Bapak cari duit terus? Ya pertama kalau nggak ada duit itu nggak enak, menderita Bu. Hidup saya nggak bebas, ya kan? Dan kedua, untuk fisik saya. Nah hari ini saya akan bicara antara iman dan ikan, saudara. Ya, saudara pilih mana? Iman sama ikan pilih mana? Iman tanpa ikan nggak ada gunanya, hidup menderita. Ikan tanpa iman bisa dapat. Tapi iman ditambah ikan, itulah sukses dan bahagia. Amin. Sekali lagi, iman plus ikan, itu sukses dan bahagia. Ini yang mau saya bagikan, saudara. Tapi sebelum saya sampai ke situ, saya ingin ngobrol dulu. Manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Setuju? Saudara mau
Saudara, saya perhatikan kalau jalan dari rumah ke sini, jalan itu aja. Kenapa nggak mau muter bandara dulu? Ubah kebiasaan Anda. Saya nggak pernah mau dengan jalan yang sama, saudara. Ini harus dilatih, ya. Saya akan bicara tentang manusia kebiasaan. Manusia yang hidup dalam tradisi atau kebiasaan. Yang pertama, hidupnya tenang tapi beku. Ya sudah. Yang nggak biasa itu haram. Yang nggak biasa itu sesat. Orang yang hidup karena kebiasaan, hidupnya tenang, tapi tenang yang mati. Orang yang hidup dengan kebiasaan, dia lebih menghargai bentuk daripada isi. Saya kasih contoh. Pria berambut pendek, berambut panjang, salahnya di mana? Gak ada yang salah kok. Dia tetap pria. Setuju? Cinta, menikah atau tidak, di mana salahnya? Yang penting cinta kan? Tapi hati-hati, itu salah, saudara. Di sini saya mulai berpikir, ya. Misalnya begini. Berdoa itu yang benar mata tertutup atau mata terbuka? Ya mau buka tutup itu mata-mata Anda sendiri, terserah Anda. Tapi yang penting kan tetap doa. Jangan menyalahkan orang yang berdoa matanya terbuka, jangan. Seperti misalnya song leader, saya nggak ngeritik song leader tadi, ini kebiasaan. Kenapa sih? Kalau mau mengakhiri pujian mesti dinyanyikan 3 kali. Ya kan? Emang kalau nggak 3 kali nggak pujian? Enggak kok. Jangan hidup dan lahir karena kebiasaan. Ya, jadilah orang-orang yang di luar kebiasaan. Tadi itu cirinya orang kebiasaan. Sekarang saya mau bicara tentang orang-orang yang nggak biasa. Orang ini cirinya suka merancang, menciptakan hal-hal baru. Jiwanya suka memberontak. Ini mungkin model saya, saudara. Ya. Dia nggak suka kebiasaan, bosenin. Dia suka mendobrak. Jadi menurut Anda, bagus yang mana? Orang yang hidup di luar kebiasaan, merancang hal-hal baru, dia lebih menghargai isi daripada bentuk. Kalau yang pertama tadi, orang lebih menghargai bentuk daripada isi. Tapi saya akan memperlihatkan bahwa Yesus itu mengubah isi dan bentuk. Ya, baik, kita bangkit berdiri. Tolong bukain saya Yohanes 2. Dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, kaget kan? Saya kan nggak biasa. Buat sesuatu yang nggak biasa. Saudara, ceritanya ada pernikahan. Pernikahan zaman dulu, kalau sekarang yang bergengsi itu kalau menikah di atas 100 miliar itu bergengsi, saudara. Saya pernah menghadiri pernikahan 5 jam 125 miliar. Itu 10 tahun yang lalu. Pernikahannya Abel, anaknya Ibu Koni Supit, itu menikah di Tretes. Saya bersyukur saya satu-satunya hamba Tuhan yang terundang ke situ. Waitersnya didatangkan dari mancanegara, Eropa, Amerika. Terus kemudian dia membangun tempat kencing, WC, setara hotel mulia. Itu Anda mau minum wine, kopi, rombongnya didatangkan dari Eropa. Bunganya seharga 6 miliar didatangkan dari Belanda.
Saya ada di situ. Itu artis-artis dari Jakarta. Ngelihat bunga itu kayak norak orang kampung, saudara. Bayangin. Kembang apinya 25 miliar selama 40 menit. Dan tidak pernah terekspos di surat kabar ataupun majalah. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Sendoknya lapis emas. Sampai saya makan makanan gak terasa karena ngerasain emasnya. Ya, terima kasih Tuhan. Seumur hidup saya pernah merasakan itu sekali. Makanya kalau baru nikah 10M, gak usah sombong-sombong lah. Amin. Saya udah ngerasain yang 125M selama 5 jam. Saya nggak cerita yang lain, nanti panjang. Jadi pada saat itu anggur merupakan reputasi atau gengsi. Tapi waktu pernikahan belum selesai, anggurnya habis. Siapa di sini suka minum wine? Anggur? Dosa Pak Bengki? Enggak, saya minum kok. Karena melancarkan peredaran darah. Tapi kalau kebanyakan muntah darah, saudara. Diterusin lagi banjir darah, saling bunuh. Ya, jadi cukup 1 seloki untuk kesehatan. Cuma saya nggak suka wine yang sepet. Saya suka yang manis, yang bangsa Porto begitu. Saya nggak minta, dari dulu saya beli sendiri, cuma ini saya mau ngomong. Saya bukan pendeta yang suka minta-minta, haram buat saya. Nah, waktu anggur ini habis, bingung nggak saudara? Untung ada Yesus di situ. Maria datang kepada Yesus, dan kemudian Yesus ngomong, waktuku belum tiba. Tapi pada akhirnya Yesus mengubah air jadi anggur enggak, saudara? Mengubah kan? Emang kalau pernikahan enggak ada anggur bukan pernikahan? Enggak kan? Tapi kenapa Yesus repot-repot mau mengubah air jadi anggur? Air jadi anggur yang berubah apanya Bapak Ibu? Rasa. Pernikahan belum selesai sudah nggak ada rasa. Di sini siapa yang pernikahannya nggak ada rasa? Woi, ngaku woi. Saya juga ngalamin. Hidup satu rumah nggak ada rasa lagi. Ngomong cuma perlu. Itu biasanya kalau sudah 30 tahun ke atas, Bu. Nggak usah munafik, nggak gampang loh mempertahankan rasa di tengah pernikahan. Nggak gampang. Makanya jangan di mimbar ngomong pernikahan kayak Cinderella. Itu preketek buat saya. Saya juga menikah sampai 53 tahun. Nggak cerai sampai istri saya meninggal, saudara. Ya. Saudara, di situ dikatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Ini sifat manusia, awalnya baik, makin lama makin tidak baik. Atau tipe yang kedua, awalnya tidak baik, mukanya nggak enak, tapi makin lama makin baik. Tapi Yesus itu aneh, dia memberikan awalnya baik, makin lama yang Kenapa Yesus perlu mengubah anggur? Karena Yesus ingin isi itu penting. Bukan cuma bentuk. Yesus mengubah isi dan bentuk. Jadi kita nggak perlu berpenampilan yang gimana gitu. Yang penting pantas. Yang penting bobotnya. Amin. Jadi saya menggabungkan penampilan bagus tapi bobot penuh. Amin. Dunia ini perlu isi dan perlu bentuk yang baru. Dan Yesus sudah merubahnya. Yesus berkata, sedoklah air itu dan berikanlah kepada pemimpin pesta.
Airnya berubah jadi anggur nggak? Berubah ya. Perhatikan. Dicedok, yang nyedok bawa gayung, dicicipin kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta ngomong begini, gila anggurnya keren amat. Pertanyaannya, kapan air beranggur berubah menjadi anggur? Waktu diminum, waktu dicedok, atau waktu jalan? Sudah. Kapan berubahnya? Gak usah dipikir, dodol. Ntar kita goblok pelan-pelan. Mujizat itu gak usah dipikir. Prosesnya gimana, yang penting Tuhan melakukan yang hebat untuk saya dan Anda. Amin. Percaya aja. Saya nggak mau tahu prosesmu Tuhan, malang melintang saya jatuh bangun. Pokoknya saya merasakan mujizat Tuhan. Titik, percaya aja. Jadi lewat yang pertama ini, saya ingin menekankan. Berubah, jangan hanya bentuk. Ibu-ibu itu kok suka sih memalsukan diri sendiri. Perhatikan Android. Itu orang jelek bisa cantik, saudara. Kurang ajar loh Android itu, menipu. Kenapa sih kita nggak mau menerima kenyataan? Dirimu yang terbaik. Ya kan nggak usah dirubah-rubah lah. Potongan kalau di Android, kayak Korea. Zina Hitachi. Kenapa banyak pasangan Korea cerai? Karena setelah lahir anaknya jelek. Duh, ini kisah nyata, saudara. Jadi dia tahu bahwa wajah istrinya itu nggak seperti itu. Cerai, saudara. Gen itu nggak bisa ditiru. Gen itu nggak bisa dirubah. Sudahlah, terima aja. Mau langsing, mau gemuk. Saya nggak ngomongin si Ellen loh. Emang dia gemuk. Bersyukur aja. Mau pesek, mau mancung. Ya kan? Pesek itu umurnya panjang, napasnya ngirit. Bener kan? Terima aja. Nggak usah bergaya jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jadi saudara mau berubah, bukan hanya bentuk, tapi isi. Amin. Bobot hidup, kualitas hidup itu menentukan. Baru penampilan menyusul. Ya. Nah, sekarang kita melihat hal yang kedua. Tolong Lukas dulu, Yohana, perhatikan. Tinggal 2 cuplikan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan, sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka koyak. Lalu mereka memberi isyarat, ya terus lagi yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sekarang Yohanes 21. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yang terakhir kita membahas Petrus. Petrus pertama tidak pernah mengenal Yesus, dia seorang nelayan. Malam itu dia bekerja keras, tapi nggak dapat apa-apa. Emang masalah ekonomi ini sekarang menggoncangkan di mana-mana. Ya, sudah siap untuk menghadapi tahun depan? Sekarang krisis sudah mulai terjadi loh.
Ya. Petrus stres. Tahu-tahu Yesus datang. Dia nggak ngomong gini, mari Petrus kita sembahyang berdoa dulu. Nyanyi dulu. Kemurahanmu lebih dari hidup. Enggak. Yesus selalu datang dengan bahasa ekonomi. Yesus selalu datang dengan bahasa sekuler. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Petrus ngeyel, sudah dari tadi Tuhan. Tapi ketaatan membawa dia diberkati. Ikan bertumpuk, jalannya koyak. Banyak orang duitnya banyak, jalannya koyak, saudara. Hidupnya garing, stres, ya. Tapi sekarang perhatikan pasal 21 tadi. Setelah Yesus mati, Petrus kembali dari iman kepada ikan. Dan hari itu siang-siang Yesus datang kepada dia. Dan dia nanya gini, anak-anak, ada makanan enggak? Enak loh kalau kita punya gembala kayak Yesus ya. Ditanya makanan terus. Kalau gembala sekarang kan jemaahnya kering. Kurang makan. Ada makanan enggak? Dan mereka ngomong apa? Tidak. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kalau tadi yang pertama, tebarkan ke tempat yang lebih dalam. Sekarang ke sebelah kanan. Yesus itu enggak selalu bicara rohani. Dia bicara mengarahkan ekonomi Anda. Dia bicara menunjukkan jalannya. Bagaimana ekonomimu diberkati. Amin. Mereka nggak ngajak berdoa kok. Mereka nggak punya tim doa. Yesus tahu iman itu akan hancur tanpa ikan. Dia ngerti, saudara. Makanya dia mencoba mengembalikan iman lewat ikan juga. Saya mempelajari cara Tuhan. Waduh, hebat nih Tuhan. Ayo saudara sembahyang terus, gak punya duit. Putus asa enggak? Dan sekarang banyak orang model begitu. Sembahyang melulu, duit gak gablek saudara. Jangan gengsi, jangan males. Yesus bahasanya sekuler banget. Gak ada rohani-rohaninya. Kalau saya jadi Yesus, Petrus kurang ajar, gue disalib, lu ngilang. Lu kemana gue disalib? Enggak dihakimin kok. Ayo Petrus, kita sembahyang dulu. Ajak teman-temanmu bikin lingkaran. Kita pegang perahu kita pegang air laut supaya ikannya keluar. Itu kan model pendeta gila sekarang itu, saudara. Yesus enggak gitu, diarahkan. Tebarkan ke tempat yang dalam, tebarkan di sebelah kanan. Enak enggak ikut Tuhan, saudara? Dan gereja harus bisa mengarahkan supaya ekonomi masyarakat ini baik. Makanya bukan cuman konseling. Saya rindu gereja ini punya konsultan-konsultan. Amin. Kalau konseling kan cuma didoakan. Habis doa lapar lagi, saudara. Kalau konsultan kan diarahkan jalannya. Saya rindu gereja itu bekerja sama dengan jemaat. Ada ahli hukum, ada ahli perdagangan, ada ahli bisnis, ya. Beribadah yang cerdas, beragama yang cerdas, supaya hidup ini maju dan diberkati. Mulai berubah isi dan bentuk. Bobotnya belajar dulu, les dulu, keterampilan dulu, iya kan? Nggak mungkin burung di udara aja nggak cari makan dikasih makan. Cuma bukan biji-bijiannya melayang ke paruh burung, enggak. Burungnya cari pohon jambu, pohon apa gitu loh. Barang siapa mencari, dia menemukan. Barang siapa mengetuk, dibukakan. Sekali lagi, usaha itu perlu. Manajemen itu perlu. Saya bukan tidak menghargai doa.
Saya bukan ateis, saudara. Tapi kalau Anda pakai pikiran kecerdasan, maka agama itu sumber kehebatan. Apalagi Tuhan. Amin. Ayo kita belajar, saudara. Antara iman dan ikan. Petrus dari ikan menuju iman. Enggak lama lagi imannya balik menuju ikan. Jadi jalan keluarnya apa? Iman ditambah ikan adalah sukses dan bahagia. Saya harap GBI Rem punya iman, pinter cari ikan, sukses dan bahagia. Amin. Sederhana enggak? Orang ribut, ayo ekonomi kita begini, kita doa puasa rame-rame. Ngapain bro, dodol? Kerja, buka usaha. Amin. Gitu caranya. Ya udah, selesai khotbah saya, sekarang lihat multimedia. Silakan. Musiknya Rick. Sama nge-jazz. Amin. Emang dosa saya muter lagu ini? Enggak kok. Temanya apa saudara? Saya juga belum ngeliat. Jadi tadi ya. Kemarin sih. Oke, saya turun. Temanya antara ikan dan iman. Oke, naik satu. Manusia itu setiap hari cuma punya dua emosi, antara bersyukur dan menyesal. Ya, setiap hari kita akan berhadapan dengan emosi bersyukur dan menyesal. Jadi nanti malam kalau tidur, ibu-ibu lihat suamimu bersyukur atau menyesal punya laki model gini. Itu salah kawin. Ya, yang kedua. Perhatikan, stimulus itu apa sih Pak Pengki? Stimulus itu penyebab, rangsangan. Waktu Anda menerima stimulus, bisa berita, bisa kejadian, stimulus itu nggak bisa Anda kendalikan, di luar kontrol kita. Tapi Anda harus bersyukur. Dan di sini manusia nggak bisa. Kita bersyukur karena harus, ya kan? Ini cara bersyukur metode yang pertama. Sekarang bersyukur metode yang kedua. Klik lagi. Saudara pernah makan enak? Pernah kan? Enak itu bukan mahal. Saya kalau siang di rumah nganggur pasti kerawon setan. Di Embong Malang. Itu kalau makan satu kurang. Makan dua kekenyangan plus kurang enak. Pernah makan gitu? Ya. Makan satu kurang, tapi kalau minta tambah, rasanya kurang enak dan saya kekenyangan. Berarti tidak enak tadi karena tindakan saya kan, saya harus memilih antara nambah sama enggak. Nah tindakan saya bisa saya kontrol. Seandainya saya tidak menambah, saya bersyukur saudara, aduh enak banget ya rawon setan. Yang punya Madura saudara, restorannya enggak bagus-bagus kok. Tapi haujit banget itu. Karena saya nambah, saya menyesal. Coba seandainya saya nggak nambah, saya bersyukur. Aduh gila, enak banget ya. Jadi bersyukur itu bukan karena Anda harus. Saya nggak bisa bersyukur Pak, nggak apa. Tapi bersyukurlah itu karena pilihan Anda. Ya. Oke, kita naik lagi. Klik. Saudara, stres. Petrus stres enggak? Stres saudara.
ikut Yesus 3 tahun, kencing, berak, makan bareng Yesus, tidur bareng Yesus. Sekarang bisa balik ke danau. Berarti dia stres. Ada yang stres? Woi, aku woi. Anda bukan robot, bukan Gatot Kaca. Stres itu caranya gimana? Untuk menghilangi stres, pertama, munculkan rasa sadar. Saya sadar saya stres. Stres saya disebabkan apa ya? Yang kedua, tender loving care. Coba mulai lembutkan hati Anda ya. Mulai memikirkan orang lain. Ternyata di bawah saya ini banyak yang lebih susah, saudara. Banyak sekali. Ya. Di situ rasa penyesalan saya mulai berkurang. Yang ketiga, relaksasi. Orang Kristen itu jangan seolah-olah nonton dosa, dosa. Gila kali. Yang rileks aja hidup. Dengar musik, mau ngedance yang ngedance aja. Ya, saya itu mah pendeta gaul banget, saudara. Oh, itu dunia Pak Pengki, ini dunia. Terus Anda hidup di mana? Di luar dunia? Enggak gitulah hidup. Yang rileks. Amin. Yang nggak punya duit rileks saja paling mati. Kemudian exercise, ya. Cari pengalaman-pengalaman baru. Saudara harus senang humor, saudara. Ya. Saya suka kalau di TikTok itu ada orang Jawa, siapa sih namanya? Waduh, kalau ngomong ngejablak, kuasar, tapi saya senang, saudara. Perempuan, cakep juga orangnya, pakai kerudung. Itu kalau guyonan enak banget, saudara. Ya. Hidup itu nggak usah sok. Kalau kita di gereja, kalau senyum lebar mulut nggak boleh 2 cm. Gila kali nggak boleh kelihatan giginya. Oh, ngejablak aja. Spiritual bukan urusan itu, Bapak Ibu. Urusan hubunganmu seberapa dekat, seberapa jauh dengan Bapa di sorga. Amin. Sense of humor. Terus kemudian coba mulai menolong orang lain. Ya, tolong orang lain. Nanti bebanmu akan terangkat, saudara. Oke, kita naik lagi. Saudara, Anda punya problem hari ini? Problem itu yang pertama, prediktor, penanda. Ada sesuatu yang harus Anda selesaikan. Ya. Yang kedua, reminder, pengingat. Apa yang salah? Kok sampai saya punya masalah kayak begini. Yang ketiga, problem ini juga opportunities, peluang. Ya, problem itu peluang, saudara. Dan yang terakhir, problem itu berkat. Otak kita berpikir, punya kreativitas, lebih dewasa. Setuju? Ya. Oke, naik lagi. Saudara, Petrus memang stres, tapi dia tidak pernah kehilangan trust, kepercayaan sama Yesus. Apapun kondisimu, tetap percaya Yesus itu Tuhan. Amin. Tapi saya panik ya nggak apa-apa. Panik itu alami, panik-panik aja, saudara. Trust itu artinya apa? Time. Trust itu hubungan butuh waktu. Semua kepercayaan itu butuh waktu. Yang kedua, respect, saudara. Respon yang positif. Ya, saya respect sama Anda. Anda juga respect sama saya. Orang kalau sudah kehilangan respect, dia kehilangan nilai, kehilangan harga diri, dan susah untuk terus di masyarakat. Yang ketiga, unconditional positive regard. Ya, jadi nggak usah pakai syarat-syarat, saudara. Apapun yang terjadi, jalani, selesaikan, cari solusi. Amin. Kita ini cuma takut risiko. Kenapa sih risiko Anda takut? Anda nggak mau risiko, itu juga risiko. Belajarlah untuk memikul risiko kalau mau sukses. Setuju? Naik lagi apa? Sensitivity. Mudah
beradaptasi. Ya belum, tadi belum, Yohana. Yang terakhir, saling menyentuh dari hati ke hati. Saudara, saudara kalau hati saudara sudah saya sentuh, Anda percaya sama saya enggak? Percaya. Kenapa orang pacaran? Karena hatinya disentuh. Kekosongannya disentuh. Ya. Oke, kita naik lagi. Be, do, have. Banyak orang berpikir have, do, be, have, be, do. Yang benar adalah jadi orang dulu, melakukan sesuatu, baru punya Banyak manusia lupa jadi manusia. Saudara, yang pertama, ini sudah pernah saya ajarkan semua. Dari tema Fuka, Singapura maju, itu karena takut, negaranya kecil. Israel maju karena takut, dia hidup di lingkungan Arab. Taiwan itu maju karena takut, ada Cina yang kuat. Jadi ketakutan itu membuat Anda kuat. Amin. Tanpa ketakutan kita lemah, saudara. Ya, ketakutan besok nggak bisa makan, hari ini Anda kerja keras kan? Ketakutan itu nggak salah, buat saya ketakutan itu suami takut istri. Itu kurang baik, saudara, kurang baik. Ya, tapi baiknya apa? Dia jadi hati-hati sama istrinya. Ya, apa-apa pelan-pelan, apa-apa hati-hati. Ya. Jadi perempuan sama uang itu dua-duanya sulit dimengerti. Istri saya kalau ribut sama saya diem, dimaki. Budek ya lu. Maksud saya supaya nggak lebar-lebar konflik. Saya jawab, dia makin jadi. Terus saya mengerti kan. Jadi saya mesti apa? Tapi dengerin laki-laki. Kalau istrimu ngoceh ngamuk, dia nggak perlu jawaban. Dia cuma perlu didengar. Bener nggak? Kayak ini kepahitan juga. Mangkunya kencang. Betul kan? Dengerin aja. Sini keluar sini, dari sini mental sini, bodoh amat lah. Yang penting dengerin. Wanita nggak perlu jawaban. Makin dijawab, perangnya makin Saya kalau ribut itu mau tidur. Istri saya enggak. Bangun, selesai. Wah ini ngantuk, besok lagi. Enggak bisa sekarang. Capek kan? Enggak kawin susah. Kayaknya semua ngalamin. Gua sekarang udah merdeka, istriku sudah berpulang ke rumah bapak. Haleluya. Makanya gua tidak akan pernah menderita 2 kali. Saya gak akan pernah mau kawin lagi. Titik. Sudah. Istri saya itu baik. Gak seperti yang saya omongin. Dia baik, Bu. Baik aja gue menderita. Gimana kalau dia gak baik, Bu? Baru naik mobil sejam. Ada di mana? Video call. Makanya haram janda gue mau pakai itu ya. Sampai mati gue akan pakai ini terus. Gak ada video call. Saudara, kalau saya nunjukkan HP saya, seharusnya kejiwaan saudara bisa baca saya kan? Gampang kok. Ayo, suami. Video call, berani video call. Lagi di klub, lagi joget-joget. Ayo video call. Modernisasi itu ada baiknya, banyak enggak baik. Megawati itu enggak pernah pegang HP. Dengar baik-baik. Ya. Disrupsi. Kita harus bisa merusak diri kita yang nggak perlu. Buang ke sampah. Itu disrupsi. Membuang yang tidak berguna. Kedua, beradaptasi dengan hal yang baik. Ketiga, inovasi. Keempat, hidup mau nggak mau. Dipaksa kita berteknologi. Saya bukan orang yang jadul-jadul amat. Cuma di muka umum saya kayaknya jadul gitu aja. Biar orang nggak bisa baca saya, saudara. Ya. Oke, naik lagi. Klik.
Saudara, learning 1.0 apa, learning 2.0 apa, 3.0, 4.0 sudah kita lalui. Sekarang kita harus punya gaya belajar 5.0. Di mana era 5.0 ini manusia dan mesin bekerja sama. Gimana caranya kita learning di era 5.0? Belajar setiap saat. Bangun malam, bangun pagi saya belajar terus. Kedua, dimanapun. Saya kalau ke Jakarta, koper saya paling berat buku, saudara. Gak ada buku rohani kok di tas saya, gak ada. Buku sekuler semua. Ketiga, belajar kepada siapapun juga. Yang keempat, belajar kepada semua lini. Gak usah pilih-pilih. Setiap orang lebih baik dari saya dan membuat saya hidup lebih baik. Amin. Kita naik lagi, kita selesaiin, mau selesai. Nah, ini kesimpulannya. Dari ikan menuju iman. Tapi akhirnya karena stres, ekonominya goncang, dari iman kembali ke ikan. Tapi buat saya, iman ditambah ikan adalah kasih, bahagia, dan sukses. Punya iman, punya ikan. Amin. Saya ingin gereja ini punya iman sama punya ikan. Bukan iman. Peler kita hidup, saudara. Kita naik lagi, klik, selesai. Iya, keren. Apa ini? Opa, always sukses di saat-saat yang sulit. Percayalah, Yesus menemui Anda justru di saat yang sulit. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mau belajar melangkah dengan iman. Kami mau melakukan bagian kami. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Sehingga kemenangan, mujizat lepas mujizat selalu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Pengki Ando. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberi persembahan. Adakah jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan lagi biar dilihat oleh pengerja untuk diberikan amplop persembahan. Puji Tuhan. Baik, masih ada lagi? Ya, oh ada di depan satu, Tante. Baik, bila kita udah siap, mari kita angkat persembahan dan kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, dan terima kasih juga Tuhan kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kau sudah membangun tubuh di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu membalas setiap kebaikan-Mu. Karena itu kami serahkan tubuh jiwa roh kami persembahkan Tuhan ke hadapan-Mu, dan sebagian dari harta kami. Tuhan kuduskan, layakkan persembahan kami ini. Dan juga Tuhan berkati gereja yang akan mengelola persembahan ini. Biar semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan Tuhan. Kau pasti memberkati mereka berkali lipat. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan rasa syukur, dan kita memberi yang terbaik. Baik, Natal kita akan adakan di tanggal 25. Temanya Jesus for all for Jesus. Yesus untuk semua, semua untuk Yesus. Ada amin? Dan kita adakan di Hotel Ciputra tanggal 25 Desember. Ya, nanti saudara, kita minggu depan masih ibadah di sini. Kita berdoa tanggal 14 ya, minggu depan tanggal 14. Tanggal 11. Tanggal 11 minggu depan. Setelah itu kita kayaknya untuk besok ini semua gedung dipakai. Untuk minggu depan ini semua gedung dipakai semuanya, dari Victory 1, 2, 3 sampai yang Dian semuanya dipakai. Dan Natal kita akan adakan di Hotel Ciputra di Dian Ballroom ya, tanggal 25 Desember. Baik, itu saja. Ada yang baru pertama kali ibadah di GBI Rem, bukan di tempat ini. Oh dia, oh ya, puji Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu buat jiwa baru, kayaknya anaknya ponakan ya, puji Tuhan. Selamat datang. Kalau belum belum ada gereja tetap, ya gereja di sini saja ya, di Ciputra atau di Dan Mogot ya, GBI Rem. Karena om tantenya kemarin kita ke Israel sama-sama ya. Ya, Tuhan memberkati. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami memujimu Tuhan, segala pujian bagimu. Haleluya. Namamu besar dan layak. Sekali lagi mari sama-sama katakan, nyanyi pujian hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami memujimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih untuk ibadah di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan, nafas, waktu yang masih Tuhan percayakan berikan kepada kami untuk kami boleh melakukan, mengikuti ibadah tatap muka dengan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Pengki Andu, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan berkati, berikan hamba-Mu umur panjang dan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang kedua.
pada hari Minggu ini Tuhan. Berkati juga ibadah yang selanjutnya. Seluruh jemaat Tuhan yang ada hadir pada siang hari ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kiranya Tuhan berkati kami semua. Jadikan kami jemaat yang kuat, jemaat yang berkemenangan, jemaat yang hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati tempat ini, gereja yang ada di tempat ini. Berkati Gereja Rem juga yang ada di Hotel Ciputra. Berkati juga ibadah rencana Natal kami tanggal 25 di Dian Ballroom. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk tempat ini, pemilik tempat ini Tuhan berkati. Kota Jakarta Tuhan berkati, Indonesia Tuhan berkati. Tolong Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa ini. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini. Sebelum kami pulang, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik tetap dan selalu terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dipuja